Halo, selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang saya kasihi. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya berharap semua dalam kondisi baik-baik saja. Dan kali ini kita akan bahas part 23, yaitu kita coba bongkar sedikit demi sedikit platform MC-DEX. Karena di part 22 kita udah tahu terkait modus dan konsepnya. Seperti itu, kita tidak usah berlama-lama. Kita coba masuk ke slide berikutnya. Oke, ini overview yang saya akan sampaikan dalam video kali ini. Yang pertama, kita pengen lihat platform MC-DEX berandanya seperti apa, halaman mukanya seperti apa. Kita akan coba melihat-lihat lagi di halaman top up-nya. Halaman ini di platformnya namanya halaman menarik, seperti itu. Next, nah ini halaman berdagangnya dia. Seperti itu, ini halaman layanan online, ini halaman penambangan kunci. Saya nggak tahu apa artinya strip P ini. Dan yang terakhir, kesimpulan. Oke, kita masuk di slide berikutnya. Oke, ini Bapak Ibu sekalian kalau mau ngelihat ini linknya, kayak itu mungkin Bapak Ibu sekalian bisa ketik, kayak itu bisa dipraktekkan di rumah. Nah, ini saya tulis di video ini. Seperti itu. Ini tampilannya, ini tampilan depannya. Nah, ini tampilan depannya seperti ini di websitenya seperti itu. Nah, oke, kita ini halaman platform MC-DEX-nya. Platform MC-DEX menyediakan 9 bahasa. Ini kalau Bapak Ibu klik yang di sini, ini ada 9 bahasa di situ. Nah, untuk kali ini yang saya sampaikan di video kali ini itu pakai bahasa Indonesia. Kita yang simpel-simpel aja seperti itu. Salah satunya bahasa Indonesia. Dalam video kali ini memakai bahasa Indonesia saja dalam membongkar sedikit demi sedikit lah platform MC-DEX ini seperti apa. Ini menu-menunya ini. Ini menu-menunya. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini halaman top up-nya. Seperti itu. Nah, ini sebelumnya kan ini halaman top up. Nah, saya coba klik kayak gitu dan dia muncul ada 4 mata uang USDT, nah USDT ERC20, TRC20 dan ini ETH dan ini Bitcoin seperti itu. Nah, ini saya jelasin di samping sebelah kanan hanya 4 mata uang yang disajikan pada pilihan mata uang di platform MC-DEX itu yang saya jelasin. Terus ini halaman isi ulang ini. Halaman ini hanya bisa dibuka apabila si user sudah melakukan login terlebih dahulu. Nah, ini Bapak Ibu nggak bisa buka kalau belum login atau register terlebih dahulu seperti itu. Nah, kalau penilaian dari saya dari halaman top up di mana ada 2 sub halaman, yaitu satu ini sub halaman yang pertama pilihan mata uang, simple kok untuk halaman mata uang ini. Dan yang keduanya itu isi ulang. Nah, maka secara orang awam, saya sebagai orang awam kayak itu saya menilai kalau halaman ini masih di bawah rata-rata sih kalau saya menilai. Saya tidak tahu penilaian dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau teman-teman IT, teman-teman programmer mungkin bisa bisa melihat user interface-nya seperti apa ini. Seperti itu. Mungkin penilaian atau komen bisa dicantumkan di kolom komentar di video kali ini. Nah, ini halaman menarik. Ini halaman menarik. No, saya juga aneh kenapa namanya kok halaman menarik ya. Seperti itu. Padahal kalau bahasa Indonesia menarik itu apa ya? Ya ini satu sisi menarik menarik uang, menarik mata uang, tapi mungkin dalam satu artian yang lain mungkin menarik ini menarik halaman keren lah. Kayak itu. Tapi yang dimaksud di video kali ini halaman menarik itu kalau di versi Inggrisnya itu withdraw seperti itu. Jadi jangan disalahartikan. Ini halaman menarik untuk mata uang penarikan seperti itu.
Menarik atau withdraw ini dari mata uang USDT agar bisa dijadikan rupiah berdasarkan berapa harga satu USDT-nya. Itu ini halamannya simpel banget, simpel banget. Yang kedua, halaman ini juga mengikatkan nomor rekening ke platform MCDEX. Nah, seperti itu. Merekomendasikan alamat dompet, sebutkan kartu bank internasional. Jadi kalau Bapak Ibu register dan penarikan withdraw kayak gitu, itu pasti Bapak Ibu mencantumkan nomor rekening yang nantinya akan dikasih masuk ke platform MCDEX ini. Itu jumlah penarikan dari besaran saldo di akun Anda menjadi pertimbangan. Nah, ini jumlah penarikan. Jumlah penarikannya ini kalau Bapak Ibu pernah main di Setra atau TMX kayak gitu, ya kurang lebih sama lah seperti ini, kayak gitu. Nah, ini juga klik semuanya kayak itu, kurang lebih sama lah. Itu penilaian dari saya dari segi tampilan atau user friendly-nya masih belum menarik dijalankan investasi ke platform ini. Ini halamannya simple sih kayak gitu. Cuma kalau penilaian dari saya kurang kurang greget seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini halaman berdagang. Nah, ini tampilannya. Saya coba waktu itu saya buka mata uangnya eh, apa? Saya pilih Bitcoin kayak itu. Ini tampilan candlestick-nya seperti itu. Nah, di sini, nah kita coba baca dulu. Pada item pilihan seperti itu, di halaman ini belum tentu semua orang bisa buka kalau belum login terlebih dahulu pada aplikasi ini. Seperti itu. Jadi belum tentu semua orang bisa melihat tampilan ini kalau dia belum register atau belum login. Kayak itu. Ada 3 pilihan. Yang pertama kontrak, pilihan, dan mata uang. Seperti itu. Saya coba lihat pilihan pada candle, itu saya pilih dia BTC. Seperti itu. Sama pada halaman berdagang ini saya kira cukup bagus. Kayak gitu, dia cukup bagus. Simpel cukup bagus. Itu pada item beli banyak dan beli sedikit agak kurang etis bahasanya. Nah, ini bahasanya beli lebih banyak, beli lebih sedikit. Nah, ini bahasanya agak aneh sih. Cuma mungkin kalau Bapak Ibu pernah main Shotem kayak gitu, itu mungkin di sini dia belinya itu yang banyak ini beli lebih banyak itu mungkin dia pas long atau ini yang pas menurun seperti itu shortnya gitu. Nah, ini pilihan candlestick seperti itu. Saya coba eh, otak-atik lah bahasanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau pengen lihat ini ya buka alamat websitenya yang saya taruh di depan tadi seperti itu. Nah, ini halaman layanan online. Kita buka semuanya ini. Nah, ini halaman online-nya. Cuma dia mengarah di satu satu apa namanya? Bukan di tampilan itu, bukan di websitenya itu, melainkan dia mengarah ke istilahnya aplikasi yang lain seperti itu. Mungkin Bapak Ibu logikanya kalau kita di rumah, yaitu rumah itu kan banyak mungkin banyak kamar, banyak pintu, kayak itu ada pintu kamar mandi, pintu toilet, pintu dapur mungkin, kayak gitu, pintu garasi mungkin. Nah, dalam satu tempat, tapi ini beda seperti itu. Tapi yang itu penilaian dari saya. Cuma cuma kalau Bapak Ibu sekalian mau menilai silahkan. Seperti itu. Aneh dalam arti kata satu aneh bagi saya sih seperti itu. Ini saya coba mempresentasikan. Kalau dari user interface simple, ini bagus daripada yang sebelum-sebelumnya yang saya bahas mengenai bearish coin itu kurang kayak gitu. Tapi ini udah agak lumayan lah seperti itu. Walaupun di sini pilihan bahasanya padahal tadi ada 9 bahasa, tapi di sini yang dicantumkan 5 bahasa. Seperti itu. Walaupun ini ada other language-nya, tapi kenapa nggak dicantumkan kayak gitu.
User interface dari tampilannya cukup bagus, saya saja bahasa pembukanya kurang bagi saya dan beda dengan layanan online dan atau biasanya kita kenal dengan istilah customer service. Jadi saya sudah coba eh, nulis pesan di sini, tapi balasnya agak lama waktu itu. Saya coba ini apa namanya nulis pesan di sini. Penilaian saya, no, logikanya kalau kita sudah register dan sudah pilih bahasa yang akan kita gunakan dalam platform ini, seharusnya semua isi ini itu sudah berkorelasi dengan bahasa yang kita pilih dari awal. Nah, kalau kita logika kayak gini maksud yang saya maksud. Kita kan udah milih di awal itu bahasa Indonesia dan kata lain dari depan sampai pintu depan rumah sampai pintu belakang rumah itu bahasa Indonesia semua harusnya. Seperti itu. Tapi ini masih diminta milih bahasa lagi seperti itu. Saya tidak tahu eh, konsep logikanya seperti apa, tapi kalau pemikiran saya sebagai orang awam, ya harusnya kalau dari depan bahasa Indonesia ya sampai ke belakang bahasa Indonesia. Mau buka pintu manapun, itu ya tetap bahasa Indonesia. Seperti itu. Cayo bahasa Indonesia. Merdeka. Seperti itu. Ini halaman penambahan kunci P. Nah, ini aneh. Bapak Ibu di sini bisa lihat penambahan kunci, saya tidak tahu ini strip P atau minus P. Tapi di sini, di bawah ini, itu ada tulisan penambahan kunci strip up. Ini mana yang benar? Seperti itu. Ini aneh nih. Nah, mungkin secara orang awam tidak tahu apa maksud ini. Cuma anehnya, di bawah penambahan non-stop, nah ini di bawah tulisan penambahan non-stop, dijelaskan apa arti penambahan kunci strip up, bukan kunci strip P. Nah, ini eh, apa namanya captionnya aja penambahan kunci P, tapi di sini yang jelasin penambahan kunci strip up adalah untuk membuat pendapatan penambangan dari tahanan USDT. Saya udah nggak tahu bahasa tahanan ini aneh nih. Dari tahanan USDT ke mesin penambangan superkomputer platform di platform mining pool. Dari segi bahasanya aja ini sudah aneh kok. Terus captionnya sama pengertiannya, deskripsinya yang di sini pun juga beda. Bapak Ibu sudah bisa mengartikan lah, no. Ini bobot kualitas websitenya seperti itu seperti apa, no. Itu makanya saya himbau Bapak Ibu sekalian cermati dulu kalau mau menaruh uang Anda, menaruh investasi Anda itu jangan langsung menaruh, itu ya walaupun secara masa lalu saya pernah mengalami hal yang seperti itu, tapi belajar banyak dan saya juga menghimbau agar cukup di saya aja, Bapak Ibu sekalian, biar lebih berhati-hati lagi seperti itu. Nah, ini margin keuntungan. Transaksi ini berlangsung dengan siklus adalah 5 hari. Setelah saya klik button ini, button saya ingin berpartisipasi, maka muncul satu halaman seperti di slide berikutnya. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca. Perhitungan pendapatan anggota mengunci 10.000. Saya nggak tahu ini. Pada platform dan siklusnya adalah 5 hari. Ini mungkin bahasanya itu kontrak 5 hari. Seperti itu. Kalau di Setra, TMX mungkin ada yang kontrak atau transaksi 7 hari. Ini udah di log, siklusnya adalah 5 hari. Dan produk manajemen kekayaan Nissan dengan 0,3% sampai 0,4%. Waktu saya baca, produk manajemen kekayaan Nissan adalah sekian. Saya masih bingung apakah ini yang dimaksud komisi untuk konsultan sekian atau komisi untuk platform ini sekian. Sekalinya nanti Bapak Ibu bisa lihat di halaman-halaman berikutnya. Dari jumlah penguncian diproduksi setiap hari, ini minimumnya sekian kali 0,3% sekian, kayak gitu. Ini 30. Saya nggak tahu ini mungkin atau up ini ya kurang kurang P ya tulisannya ya. Seperti itu. Yaitu Anda bisa mendapatkan 150 U, padahal di sini up loh ya. Dalam 5 hari penghasilan keluaran di eh, penghasilan dikeluarkan setiap hari. Transaksi ke akun modal Anda. Tetap kalau Bapak Ibu saya saranin no, sebelum saya masuk ke slide berikutnya, kalau Bapak Ibu pengen coba
mungkin dengan modal yang sedikit aja dulu, yang uang tidak terpakai mungkin. Tapi ya kalau bagi saya eh, ragu sih, seperti itu. Setidaknya saya sudah sampaikan di video kali ini agar tetap berhati-hati. Seperti itu, Bapak Ibu bisa membacalah atau membuka website ini di link yang sudah saya kirim di video paling depan itu. Nah, ini ini kan tampilannya MC Deck yang saya bilang tadi. Setelah saya klik saya ingin berpartisipasi, itu masuk di halaman ini. Tetapi dari bahasanya, dari produknya, yaitu tadi kan eh, log strap up topan. Nah, ini waktu saya ingat di salah satu platform yang pernah saya bahas itu di Beriscoin, itu juga sama dia nama periode pengunciannya. Dia pakai penguncian, ini juga pakai penguncian. Seperti itu. Terus bahasanya juga sama. Lock up top, strap up topan 3 langit, 5 langit, 6 langit. Ini juga sama. Seperti itu. Ini yang aneh. Kok hampir mirip kayak gitu logikanya, seperti itu sih. Nah, ini kalau di Periscoin kan ada experience program, profit plan, nah sampai Mars program kayak gitu. Nah, kalau ini dan ini pun juga ada siklus tingkat pengembalian 0,82 ini. Nah, ini juga sama seperti itu. Bahasanya 3 langit, 5 langit. Kok nggak bisa pakai nama yang lain seperti itu kok sama. Nah, sekilas persamaan dari platform MCD dan platform Beriscoin ada kesamaan cara dalam produk keuangan sehingga kedua platform ini kesimpulan dari saya itu hampir sama dalam menjalankan presentasi harian seperti itu. Walaupun mungkin presentasenya beda, tapi ya kurang lebih logikanya samalah seperti itu. Hanya presentasenya aja yang dirubah seperti itu. Oke, ini kesimpulan yang saya mau sampaikan. Setelah kita mengetahui modus dan konsep dari platform MC Deck, maka hasil dari apa yang telah kita review memberikan hasil seperti ini. Satu, platform MC Deck bagi saya itu perlu diwaspadai, hati-hati. Seperti itu. Dan yang kedua, targetnya itu bapak-bapak. Yang saya tahu karena rekan-rekan saya itu bapak-bapak. Jadi eh, saya nulis kesimpulan yang kedua itu dia mencari target tuh bapak-bapak. Tapi saya karena belum ada korban ibu-ibu yang menghubungi saya. Jadi untuk sementara kesimpulan saya untuk sementara dia laki-laki eh, yang akan ditangkap seperti itu. Nah, yang ketiga, saya saranin lebih baik uang kita berinvestasi, yaitu di tempat yang aman lah. Masih banyak kok tempat-tempat berdagang kripto di Indonesia yang aman kok, seperti itu. Yang keempat, cukup banyak pilihan program presentasi profit, tapi tetap waspada. Mereka menganjurkan di platform MCDEC ini memang banyak presentasinya banyak, tapi tetap kita harus waspada. Oke, ini yang kelima. Platform MC Deck kurang lebih sama dengan Beriscoin. Ini saya kasih masuk di kesimpulan yang kelima. Karena sebelumnya kita lihat tampilannya seperti itu, gaya bahasanya, persentasenya, kayak gitu itu kurang kurang lebih lah sama dengan platform Beriscoin seperti itu. Jadi Bapak Ibu sudah mikir, oh dengan platform ini udah direview sama Pak Dika hampir sama seperti itu. Jadi udah bisa mengarahkan, sudah bisa pola pikir kita ini aman apa enggak. Kayak gitu udah udah tahu lah seperti itu. Nah, yang berikutnya yang keenam, saya kira sih masih monoton lah untuk user interface dari platform MCDeck. Bahasanya itu masih flat-flat aja lah. Untuk animasinya belum. Terkadang kalau website yang keren itu animasinya juga ada seperti itu. Dan yang terakhir saya sampaikan bahwasanya berinvestasilah.
sesuai otoritas dari Bapeti dan OJK yang sudah layak dilegalkan oleh Bapeti dan OJK di Indonesia. Yaitu karena saya percaya namanya investasi itu bukan uang yang sedikit, no, tapi ya mungkin uang yang agak banyak bagi standar orang, no, tapi saya berharap untuk tetap berhati-hati dalam berinvestasi. Akhir kata dari video saya kali ini, terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah menonton dan mengikuti dari part 1 sampai part yang kesekian ini. Jangan bosan-bosan untuk menghimbau teman-teman, kerabat, keluarga, paman ataupun orang tua, karena ada keponakan yang hubungi saya, ada anak yang menghubungi saya terkait orang tuanya ikut trading kayak gitu, ikut investasi, jadi sempat menghubungi saya sharing kayak gitu. Nah, itu kenapa dalam setiap video saya selalu sampaikan tetap hati-hati dan waspada. Ini kontak person saya seperti itu, dan alamat email saya monggo silahkan kalau ada yang mau menghubungi sharing apapun itu, saya selalu open kok. Open seperti itu. Saya juga ada grup untuk menampung korban-korban scam trading seperti itu agar kita bisa saling menguatkan, agar mempererat persaudaraan kita walaupun satu sisi kita mungkin tidak ketemu, tapi kita saling menguatkan dalam grup itu. Terima kasih buat semuanya Bapak Ibu sekalian. Saya ucap syukur buat apapun itu. Saya korban, kalaupun ada yang menanyakan, Pak Dika korban? Ya, saya korban. Itu kenapa saya korban dengan yang lumayan banyak yang saya alami kerugiannya, itu makanya saya coba buat video atau konten ini agar bapak-bapak sekalian tidak alami seperti yang saya alami. Itu aja dari saya. God bless you all. Bye-bye.